Halo semuanya, ini saya akan bercerita ya sambil menggambar jadi biar, eee, agak nggak bosenin semoga ya. eee, jadi yang aku gambar adalah wayang Abiasa dan ini nggak tahu ya gerak mana ya, gaya mana, saya cuma gambar aja. Tapi gini, kenapa saya pilih, wayang Abiasa untuk, saya jadikan gambar, karena menurut saya Abiasa itu adalah tokoh yang, apa ya, dia sangat jenius ya. Dia adalah penulis yang jenius. Jadi ceritanya gini, eee, waktu itu Abiasa, eee, ingin membuat sebuah mahakarya gitu, dan dia, sudah menseleksi banyak orang, dan seleksinya itu sangat ketat dengan cara begini, dia bilang ke semua peserta audisi jadi penulis bahwa dia tidak bisa berhenti, berbicara, menulis cerita kalau, eee, cerita itu belum berakhir ya. Jadi kalau belum menemukan ending dia nggak bisa berhenti. Jadi dia seorang storyteller yang sangat bagus, dia bercerita dengan sangat baik, dan karena saking cepatnya ide di kepalanya dan juga cepatnya dia berbicara, maka dia membutuhkan seorang penulis yang cepat. Dan penulis itu tidak boleh interupsi, atau meminta berhenti, karena begitu meminta berhenti maka cerita akan berhenti. Maka dibikinlah audisi menjadi seorang juru tulis untuk, Abiasa ini ya, untuk mahakaryanya Abiasa yang sedang disiapkan oleh oleh si Abiasa ini. Dan audisi berlangsung tidak ada yang kuat ya. Abiasa bercerita sangat cepat dan kecepatan tangan si berbagai macam penulis itu yang mengikuti audisi tidak bisa mengimbangi kecepatan Abiasa bercerita. Jadi banyak yang kesleo tangannya atau kehabisan tinta atau apapun itu. Ini semuanya tidak tidak lolos audisi, semuanya menyerah. Hingga akhirnya saking saking stresnya biasa itu, dia sampai teriak-teriak siapa aja gitu, mau dewa, mau hewan, mau raksasa, mau manusia, bangsa apapun itu, saya persilahkan mengikuti audisi, menjadi seorang juru tulis untuk mahakaryaku. Hingga, akhirnya dia menemukan seorang anak gitu bernama Ganesha. Dia, adalah seorang penggembala gajah ya. Ini keren sekali, dia menggembala gajah ya. Jadi jadi bukan menggembala kambing atau menggembala kerbau atau apa, dia menggembala gajah. Dan dia masih anak-anak ya, masih eee, umur berapa ya, mungkin 9 tahun atau apa, tapi dia datang ke Abiasa dan dia bilang, "Saya sanggup menjadi seorang juru tulis untuk Anda. Saya sudah mendengar kisah Anda bahwa Anda itu kalau berbicara sangat cepat sekali dan tidak bisa diinterupsi, karena kalau udah diinterupsi, di-cut gitu, maka cerita akan berakhir gitu. Saya sanggup." Biasa, "Serius kamu sanggup? Coba aja." Gitu. Dan kemudian, Abiasa menyiapkan banyak tinta, terus, dia, mengikuti audisi itu. Waktu di audisi, benar gitu, dia sangat cepat menulisnya gitu, sangat cepat sekali, hingga kemudian loloslah si Ganesha ini menjadi seorang juru tulis untuk mahakaryanya Abiasa. Dan Abiasa menuliskan kisahnya, dimulai dari pertemuan antara Sentanu, seorang raja Hastinapura, yang bertemu dengan seorang, Dewi Gangga ya, di sebuah sungai. Nah, dan dia jatuh cinta pada Gangga itu, dan dia tidak tahu bahwa Gangga adalah seorang seorang dewi ya, seorang seorang dewa gitu. Dia tidak tahu. Dia berpikir bahwa itu manusia biasa. Dan, karena dia seorang raja, dia dengan mudahnya mengajukan lamaran kepada, eee, Gangga. Dan Gangga mengajukan syarat gitu. Syaratnya adalah, apapun yang aku lakukan, jangan pernah bertanya atau jangan pernah melarangku. Karena saking jatuh cintanya gitu, Sentanu akhirnya ya menyanggupi ya, karena buta gitu ya, masa karena cinta gitu ya. Mungkin karena nafsu juga sebenarnya, nggak tahu ya. Nah,
Akhirnya disanggupi permintaan itu bahwa Gangga boleh melakukan apapun dan tidak akan diinterupsi gitu, dan tidak akan dilarang. Karena begitu dilarang maka mereka akan bercerai. Gangga akan meninggalkan Sentanu. Waktu itu pernikahan berlangsung dan kemudian Gangga mengandung seorang putra. Senang banget Sentanu. Tapi anehnya eh, si siapa Gangga itu menceburkan anak itu ke sungai. Jadi ditenggelamkan, dibunuh oleh dia sendiri. Sentanu bingung waktu itu, tapi dia terikat sama sumpahnya. Sampai anak yang ke-7 ya. Anak yang ke-7 dan di anak yang ke-8 Sentanu udah nggak tahan lagi dan akhirnya bilang, kenapa anakku semuanya dibunuh? Kalau dibunuh semuanya terus penerus tahtaku siapa? Uh, Gangga kemudian kaget, ternyata kelakuannya diikuti oleh suaminya gitu. Dan karena sumpah yang sudah diucapkan, Gangga juga masih ingat bahwa kalau misalnya diinterupsi maka dia akan bercerai. Akhirnya anak itu diberikan kepada Sentanu dan Gangga meninggalkan Sentanu. Dia pergi. Dan dia setelah itu tahu bahwa dia adalah seorang dewi, ya, seorang dewa. Anak itu kemudian bernama Dewa Brata, ya. Dia dibesarkan sampai kemudian umur 15 tahun. Sentanu jatuh cinta lagi nih. Jatuh cinta lagi sama seorang anak nelayan. Ya. Waktu sedang berburu, bertemulah Sentanu secara tidak sengaja dengan seorang anak nelayan, namanya Durgandini. Ya. Dan kemudian karena dia raja, ya enak aja gitu melakukan lamarannya gitu, mengajukan lamarannya gitu tanpa takut untuk ditolak. Dia bangsawan. Dan kemudian lamaran itu diterima. Tapi Durgandini mengajukan syarat. Tragis ya sebenarnya Sentanu itu kisah cintanya, pernikahannya. Syaratnya adalah bahwa kelak aku ingin anakku lah hasil dari hubunganmu, anak yang aku kandung lah dari hasil hubunganmu yang akan menggantikanmu mewarisi tahta Hastinapura. Tentu saja hal itu membuat kaget Sentanu ya, karena Sentanu berpikir Dewa Brata lah yang akan menggantikan ya anak kesayangannya itu, anak satu-satunya. Tapi mau gimana lagi gitu, karena cintanya akhirnya dia memberikan ini ngasih proposal itu ke Dewa Brata. Gimana nih, papa mau nikah tapi syaratnya kayak gitu. Dan tanpa diduga gitu, si Dewa Brata yang waktu itu umurnya masih 15 tahun menyanggupi hal itu. Dan loh, kok kamu mau? Iya nggak apa-apa, tahta itu biarkan ke adikku aja yang dari kelahiran rahim Ibu Durgandini gitu. Aku nggak apa-apa gitu. Yang penting bapak bisa nikah lagi dan senang. Mulia sekali ya Dewa Brata ini ya. Kemudian akhirnya proposal itu disampaikan, tapi Durgandini bilang, bagaimana caranya agar aku yakin bahwa kamu tidak akan mengkudeta ya, atau memperebutkan warisan itu. Kalau kamu kan punya, kalau misalnya kamu iya gitu, kamu mungkin tidak akan menggugat tahta itu, tapi mungkin anak-anakmu. Nah, dan mendengar hal itu gitu, dengan gampangnya gitu Dewa Brata bilang, oke, nggak masalah gitu. Saksikan oleh kalian semua bahwa aku akan mengkebiri diriku sendiri. Jadi dia memotong kemaluannya sendiri di hadapan banyak orang gitu ya, agar yakin bahwa dia memang sudah tidak bisa untuk reproduksi lagi gitu. Wah, ayahnya kalap gitu, Sentanu kalap. Nah, jangan, nggak apa-apa. Biar aku mau ini aja. Kalau cuma sumpah gitu mungkin aku manusia bisa khilaf ya. Tapi kalau misalnya aku potong kemaluanku sendiri, udah pasti aku tidak akan punya anak dari sini. Dan dipotonglah kemaluan itu dan disaksikan oleh banyak orang dan disaksikan oleh dewa-dewa. Sejak saat itulah kemudian Dewa Brata dapat julukan Bhisma, artinya yang sungguh menggemparkan. Dan dia akhirnya punya kesaktian bisa mati kapanpun dia mau. Ini keren sekali ya. Nah, hingga kemudian dewasa dan Durgandini punya anak, gitu. Anaknya diberi nama Citrawirya dan Citragada, gitu, 2 orang anak. Dan kemudian anak itu tumbuh dewasa dan waktunya untuk menikah. Ada sayembara dan sayembara itu yang melakukan adalah si Bhisma. Si Bhisma udah mendapatkan
3 orang putri, Amba, Ambika, dan Ambalika. Tapi kemudian saat sampai rumah, saat sampai istana gitu untuk menyerahkan ketiga wanita itu untuk Citrawirya dan Citragada gitu. Ternyata mereka berdua terserang COVID. Dan Citrawirya Citragada itu akhirnya setelah parah banget kena COVID, akhirnya wafat ya, atau meninggal. Nah, bingung tuh gitu. Gimana ya ini tahtanya ke siapa? Sementara Bisma sendiri tidak tidak akan bisa punya anak lagi gitu. Nah, kejeniusan siapa namanya? Abiyasa, si penulis kisah ini dimulailah dari sini. Dia menuliskan dirinya sendiri sebagai tokoh di dalam cerita itu dan bernama sama Abiyasa. Abiyasa muncul di sana sebagai anak tiri dari Durgandini yang pernah bertemu dengan Palasara ya. Waktu itu Durgandini ada di sebuah sungai dan kemudian ditolong oleh Palasara yaitu menyembuhkan penyakitnya. Jadi dia punya bau badan yang gila banget ya, bau banget gitu. Akhirnya dia si Palasara udah punya anak ya, dan anak itu adalah Abiyasa. Abiyasa itu dipanggil dan kemudian mengawini 3 orang putri itu yang akhirnya kelak akan mewarisi tahta Hastinapura. Lahirlah Destarasta, lahirlah Pandu, lahirlah Widura. Yang kemudian dari situlah cikal bakal Baratayuda, perang besar Baratayuda muncul. Bagiku itu ya kejeniusan si Abiyasa ya. Dia menuliskan sendiri dirinya sendiri ketika stuck gitu ceritanya. Dia ingin bikin tragedi tapi tragedinya stop dan dia tetap meneruskan tragedi itu dengan cara menghadirkan dirinya sendiri di sana. Gitu ya teman-teman. Aku harap sih ya kalau nggak menarik ceritaku setidaknya bisa menikmati gambarku, kalau enggak ya semoga menikmati ceritaku, banyak interpretasi dariku di sana. Syukur-syukur ya suka semuanya, syukur ceritanya ya sama gambarnya juga. Oke, gitu, dan syukur-syukur subscribe ya biar saya semakin semangat untuk gambar lagi. Sampai ketemu di gambar dan cerita berikutnya. Assalamualaikum.